Halo semuanya, para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Mimin harap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-135. Dimana pada episode sebelumnya, Xiaoqi mencoba mengingatkan Chu Xiu kalau senjata bawaan tidak terkekang oleh waktu karena merupakan milik penggunanya. Tapi di masa depan Chu Xiu tidak memiliki senjata bawaan dan melenyapkan para musuhnya menggunakan tangannya sendiri. Tapi Chu Xiu tidak mau repot-repot memikirkan hal itu dan langsung mengeluarkan energi spiritual miliknya untuk melawan mereka berdua sebelum segelnya terlepas. Lalu Chu Xiu langsung mengeluarkan berat energi miliknya untuk melahap mereka berdua, yang membuat Bai Zhe dan Lan Li merasa sangat terkejut melihatnya. Dari berat energi milik Chu Xiu itu memunculkan sosok Chu Xiu yang sudah menjadi kaisar semu di masa depan dan terlihat mengeluarkan energi kegelapan yang sangat mengerikan sambil duduk di atas singgasananya. Melihat kekuatan mengerikan dan berat energi milik Chu Xiu, Bai Zhe pun terlihat sangat pasrah dengan hal itu dan memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Sementara Lan Li harus memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan segelnya yang membuatnya merasa sangat sedih. Melihat kejadian sentimental yang sedang terjadi di hadapan Chu Xiu malah menertawakan mereka dan membuat Bai Zhe merasa sangat marah kepada Chu Xiu. Karena Chu Xiu sudah mendengar dengan jelas rencana dari Bai Zhe tersebut, dia langsung menargetkan Lan Li terlebih dahulu untuk dilahap oleh berat energi miliknya. Melihat Lan Li yang menjerit kesakitan setelah dililit oleh berat energi milik Chu Xiu, Bai Zhe pun langsung menabrakan diri untuk menggantikan tempatnya. Sementara itu di desa Dewa Petir, Lei Yuan bisa merasakan kekuatan besar yang ada di Danau Petir dengan jelas dan menawarkan kesuksesan untuk Chu Xiu. Long Ku yang sedang berada di Istana Naga pun juga bisa merasakannya dan memutuskan untuk pergi ke Danau Petir karena dia tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada Chu Xiu. Kembali lagi ke dimensi gunung besar di Danau Petir, terlihat tubuh Lan Li yang sudah tertutupi sepenuhnya oleh berat energi. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Terlihat tubuh Lan Li yang sudah tertutup sepenuhnya oleh berat energi milik Chu Xiu dan proses pembacaan jiwanya sudah hampir selesai yang disertai dengan suara robekan kepompong yang cukup keras sebelum Bai Zhe sempat menghancurkan segel di gunung besar Danau Petir yang mengurung mereka. Tentu saja Bai Zhe langsung menoleh ke belakang karena dia sangat mengkhawatirkan keadaan Lan Li. Dia bilang, "Lan Li, apakah kau baik-baik saja?" Sementara terlihat kaki Lan Li yang sudah mulai nampak setelah lilitan di tubuhnya mulai robek, dan Chu Xiu hanya tersenyum saja dari belakang melihat kejadian terlahirnya kembali Lan Li sebagai budaknya yang baru. Tubuh Lan Li pun akhirnya keluar dari dalam kepompong yang sebelumnya melilit tubuhnya itu. Tidak terlihat ada perbedaan yang mencolok saat sebelum dia masuk ke dalam berat energi, dan seperti yang lainnya Lan Li tidak langsung membuka matanya saat dia baru terlahir kembali menggunakan teknik pembacaan jiwa milik Chu Xiu. Akhirnya Lan Li pun keluar dari sana dan berhasil mendarat di tanah meskipun dia masih tidak sadarkan diri, yang membuat Bai Zhe merasa sangat senang karena Lan Li sudah kembali dengan selamat. Dia bilang, "Syukurlah kau baik-baik saja. Lan Li, apakah kau mengalami luka atau semacamnya?" Tapi Lan Li yang baru saja terlahir kembali itu hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan dari Bai Zhe kepadanya. Setelah Lan Li tersadar dan membuka matanya, alangkah terkejutnya Bai Zhe karena Lan Li mengabaikannya dan malah berjalan menuju ke tempat Chu Xiu berada. Bai Zhe yang merasa bingung pun berkata, "Lan Li, kau mau kemana? Apakah kau masih merasa kebingungan setelah berada di dalam sana untuk beberapa saat?" Lan Li pun tetap mengabaikannya dan terus berjalan tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bai Zhe. Setelah sampai di tempat Chu Xiu berada, Lan Li yang sekarang sudah menjadi salah satu budak Chu Xiu langsung berlutut untuk memberi hormat. Dia bilang, "Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada master yang telah memberiku kehidupan yang baru. Aku Lan Li memberi hormat kepadamu." Chu Xiu menjawab, "Sungguh gadis yang sangat baik. Sekarang kau menjadi lebih sopan setelah sebelumnya kau sangat kasar sebagai seorang wanita." Tentu saja Bai Zhe menjadi sangat terkejut setelah melihat Lan Li malah berlutut di hadapan musuhnya yaitu Chu Xiu. Dia bilang, "Lan Li, kenapa kau melakukan hal itu? Dia adalah musuh kita Sang Old Demon Chu yang akan menjadi mimpi buruk bagi seluruh ras di alam semesta." Lan Li pun kembali mengabaikannya dan tidak tertarik sedikit pun untuk berbicara kepada Bai Zhe. Sementara Xiaoqi, dia langsung keluar dari dalam dimensi setelah merasa keadaan di sana menjadi lebih aman dari sebelumnya. Lalu Chu Xiu langsung memeluk mereka berdua. Dia bilang, "Aku akan melupakan kelakuanmu di masa lalu jika kau bisa melayaniku dengan baik." Lan Li menjawab, "Maafkan atas kesalahanku di masa lalu kepada Master.
Aku Landi berjanji akan selalu melayanimu dengan baik menggunakan segenap jiwa dan ragaku ini. Xiaoqi pun terlihat senang karena Landi yang sebelumnya menjadi musuh mereka sekarang telah berubah menjadi salah satu budak dari Chu Xiu. Kemudian Chu Xiu langsung menepuk Landi cukup keras yang membuat Landi menjadi sedikit birah. Dia bilang, "Master, kita masih berada di tempat terbuka. Tidak baik jika kau melakukan hal itu sekarang." Chu Xiu menjawab, "Oh, jadi kau ingin aku melakukannya di tempat tertutup dan juga sepi? Baiklah, setelah semua urusan di sini selesai, aku akan membawamu pulang dan memberikan beberapa pelajaran bagi anggota baru sepertimu." Melihat kekasihnya yang diperlakukan tidak senonoh di depan matanya sendiri, tentu saja membuat perasaan Bai Je menjadi hancur berkeping-keping. Sambil memegang kepalanya dengan wajah yang pucat, dia bilang, "Bagaimana bisa semuanya malah menjadi seperti ini? Monster itu telah mencuci otak Landi dan menjadikannya menjadi salah satu mainan miliknya." Landi pun langsung menghampiri Bai Je yang nampak sedang frustasi itu. Dia bilang, "Bai Je, demi hubungan kita di masa lalu, aku menyarankanmu untuk melupakan dendam masa lalu dan menatap ke masa depan, sehingga kau bisa mendapatkan kelahiran yang baru dari Master, agar kita bisa melayaninya bersama-sama." Tentu saja Bai Je menjadi sangat marah mendengarnya. Dia bilang, "Landi, apa yang barusan kau katakan itu? Kau memintaku untuk menjadi bawahan Chu Xiu dan memanggilnya dengan sebutan Master? Apakah kau sudah lupa apa yang akan dia lakukan kepada kaum kita jika dia sudah mencapai ranah Kaisar Semu? Cepat sadarlah dan kita akan hadapi dia bersama-sama untuk menyelamatkan alam semesta ini." Sambil menunjuk-nunjuk ke arah Chu Xiu, Bai Je kembali berkata, "Chu Xiu, apa yang kau telah lakukan saat mencuci otak Landi? Hal kotor apa yang kau masukkan ke dalam pikirannya itu? Karena mustahil bagi Landi untuk menjadikanmu sebagai masternya jika kau tidak menggunakan cara yang licik untuk mengubah kepribadiannya." Tapi Chu Xiu hanya tersenyum saja tanpa berkata apa-apa setelah melihat Bai Je yang sedang merasa frustasi karena kekasihnya sekarang telah menjadi budak Chu Xiu. Bai Je yang sudah tidak bisa menahan lagi semua amarah yang sedang dia rasakan saat ini, dia kembali memasang kuda-kuda untuk menghancurkan segel di gunung besar Danau Petir, dan dengan wajah yang terlihat sangat murka, dia bilang, "Chu Xiu, hari ini aku pasti akan melenyapkanmu dengan tanganku sendiri, dan juga menyelamatkan Landi meskipun aku harus melenyapkannya juga, karena itu lebih baik daripada kau menodai kesuciannya sebagai salah satu wanita terhormat di klan kami." Tiba-tiba Chu Xiu merasa sangat terkejut karena dia merasakan bola kaca yang dia simpan di dalam cincin penyimpanan dimensi miliknya hancur, yang menandakan kalau segelnya sudah terlepas. Dalam hati dia bilang, "Apa? Dia telah berhasil menghancurkan segelnya? Sepertinya aku terlalu lama bermain-main dan tidak langsung melenyapkannya saat aku memiliki kesempatan." Lalu ruangan dimensi yang ada di sana mulai hancur sehingga terlihat kelihatan dari Danau Petir di belakang Bai Je yang sudah mendapatkan kekuatannya kembali di ranah Kaisar Semu, sehingga Bai Je pun melayang di udara dengan wajah yang terlihat sangat murka karena Chu Xiu melakukan tindakan yang tidak bisa dimaafkan olehnya. Dan akhirnya dimensi itu pun hancur karena segelnya sudah terlepas sepenuhnya, sehingga tempat yang tadi telah berubah kembali menjadi gunung besar di tengah Danau Petir, dan juga terlihat beberapa batu besar yang jatuh ke bawah akibat terhantam energi spiritual yang cukup besar yang dikeluarkan oleh Bai Je yang sedang murka kepada Chu Xiu. Xiaoqi yang merasa ketakutan kembali bersembunyi di belakang Chu Xiu yang nampak terlihat sangat terkejut. Dia bilang, "Ini buruk. Sekarang dia telah berubah menjadi pemeran utama yang akan mencoba untuk melenyapkanku yang merupakan penjahat baginya untuk melenyapkan alam semesta ini." Xiaoqi juga berkata, "Chu Xiu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Amukan Bai Je yang sedang murka itu menghancurkan apapun yang berada di dekatnya karena dia sudah memasuki mode pertempuran untuk melenyapkan Chu Xiu. Dia bilang, "Chu Xiu, hari ini aku akan melenyapkanmu dengan memakanmu hidup-hidup. Baru setelah itu aku akan membakar jiwamu selama ribuan tahun untuk menebus semua dosa-dosamu." Chu Xiu yang masih berada di ranah Shentonjing tentu saja mustahil baginya untuk mengalahkan seorang kaisar semu, dan memutuskan lari dari sana sambil menggendong Xiaoqi. Xiaoqi bilang, "Chu Xiu, begini juga aku seorang wanita. Bisakah kau menggendongku dengan cara yang benar?" Sementara Landi, meskipun dia juga adalah seorang kaisar semu, tapi karena belum mendapatkan perintah dari Chu Xiu, dia juga ikut lari dari sana. Sambil terus berlari meninggalkan tempat itu, Chu Xiu berkata, "Apakah kau pikir ini adalah waktu yang tepat untuk membahas hal yang tidak berguna seperti itu?" Xiaoqi menjawab, "Begini saja, bagaimana jika kau membiarkan aku pergi dari sini? Aku akan memperkenalkanmu kepada beberapa orang lagi. Aku jamin mereka adalah wanita yang berpenampilan menarik sehingga kau tidak akan merasa kecewa." Sementara itu, Bai Je langsung melancarkan serangan dalam jumlah yang sangat besar menggunakan pedang spiritual miliknya. Dia bilang, "Landi, berhati-hatilah.
Jangan sampai kau terkena oleh salah satu seranganku ini. Sebaiknya kau jangan terlalu dekat dengan Chusyu. Serangan yang dilancarkan oleh Baizhe pun berhasil dihindari oleh Chusyu yang sedang menggendong Xiaoqi. Dan sambil terus menghindar, dia bilang, "Dasar pengkhianat, apakah kau tidak mempercayaiku dan malah ingin melarikan diri dari sini seorang diri?" Xiaoqi menjawab, "Aku bersumpah demi dewa kalau aku tidak akan membohongimu." Lalu Chusyu menoleh ke belakang dan melihat ke arah Baizhe yang terus menyerangnya tanpa henti. Dia bilang, "Apakah wanita yang akan kau kenal kali itu berkulit cerah, berwajah cantik, berkaki panjang, dan stamina-nya tidak loyo saat berlatih kultivasi ganda?" Melihat Chusyu yang malah membicarakan hal konyol dengan Xiaoqi, membuat Baizhe semakin merasa marah kepada Chusyu. Dia bilang, "Berhentilah bermain-main saat sedang berhadapan denganku. Aku akan membuatmu merasakan kengerian yang belum pernah kau rasakan sebelumnya karena kau telah memprovokasiku." Baizhe pun melancarkan serangan selanjutnya ke arah Chusyu. Dia bilang, "Old Demon Chu, sudah aku bilang aku akan melenyapkanmu hari ini juga. Kau tidak akan bisa lolos dariku. Karena meskipun kau lari sampai ke ujung neraka sekalipun, aku akan terus mengejarmu sampai aku bisa mencabut nyawamu." Chusyu yang sedang menggendong Xiaoqi terus menghindari serangan yang dilancarkan oleh Baizhe. Dia bilang, "Xiaoqi, apakah Dewa Naga akan datang ke sini?" Xiaoqi menjawab, "Aku juga tidak tahu tentang hal itu. Meskipun jika dia datang ke sini, dia tidak akan bisa naik ke atas puncak gunung besar ini dan hanya bisa sampai ke kaki gunung saja." Sambil menoleh ke arah Baizhe yang terus mengejarnya, Chusyu bilang, "Orang ini sangat menakutkan dan emosinya juga sedang tidak stabil. Aku telah membuat kesalahan yang sangat besar dengan membiarkannya mendapatkan kekuatannya kembali. Karena aku tidak menyangka kalau segelnya akan terlepas secepat ini. Dikarenakan aku memegang perkataan dari Lei Yuan kalau segelnya baru akan hancur setelah 2 tahun dari sekarang." Xiaoqi pun menyalahkan Chusyu tentang situasi yang sedang dialami oleh mereka. Dia bilang, "Ini semua terjadi karena kau telah membuatnya merasa kesal. Apakah kau tidak memiliki solusi dari masalah yang sedang kita hadapi saat ini?" Chusyu pun hanya diam saja dan tidak berkata apa-apa karena apa yang dikatakan oleh Xiaoqi memang benar adanya. Sambil terus berlari dan menghindari semua serangan yang menuju ke arahnya, Chusyu pun menjelaskan hal itu. Dia bilang, "Awalnya aku berniat mengulur waktu dengan membuatnya marah seperti itu, tapi aku tidak menyangka kalau kemarahannya akan berubah menjadi kekuatan dan akhirnya menghancurkan segel ini karena perselisihan kecil di antara kita. Lupakan saja, sekarang kau pergi dan periksa apakah Dewa Naga sudah sampai di kaki gunung. Kalau dia belum sampai, aku terpaksa akan menggunakan kartu rahasia milikku untuk menghadapinya." Lalu Xiaoqi langsung berubah menjadi wujud kucing dan pergi dari sana. Dia bilang, "Baiklah, aku akan memeriksanya dan langsung mengabarimu secepat mungkin. Kau harus tetap hidup sampai saat itu tiba." Chusyu menjawab, "Dasar kucing nakal." Dia langsung pergi secepat mungkin karena memang itu yang dia tunggu dari tadi. Di saat Chusyu menyuruh Xiaoqi untuk memeriksa kedatangan Dewa Naga di kaki gunung, Chusyu berusaha mengalihkan perhatian Baizhe agar terus mengejarnya. Dalam hati dia bilang, "Kenapa orang ini belum melenyapkanku? Apa yang sedang dia tunggu? Karena dengan kemampuan miliknya saat ini, dia bisa dengan mudah melenyapkanku dalam waktu sekejap saja." Di saat Chusyu sedang berusaha menghindari serangan dari Baizhe, Lei Xin menghubunginya menggunakan teknik telepati. Dia bilang, "Rekan Dao Chusyu, tolong jangan turun ke kaki gunung. Meskipun segel di Danau Petir sudah terlepas, tapi masih ada sisa kekuatan yang bisa menekan kekuatan milik Baizhe. Tetapi jika sampai dia turun dari gunung, kekuatannya akan bertambah 10 kali lipat dari saat ini." Chusyu yang sudah mengetahui hal itu langsung menghentikan langkahnya dan berbalik ke arah Baizhe agar dia tidak turun dari gunung besar itu. Chusyu bilang, "Begitu rupanya. Pantas saja sampai saat ini dia seperti sedang tertahan oleh sesuatu. Sekarang aku sudah mengerti." Melihat Chusyu yang berhenti dan berbalik menghadap ke arahnya, Baizhe merasa heran. Dia bilang, "Mengapa kau tidak melarikan diri dengan menuruni gunung ini? Apakah kau sudah pasrah dengan takdir yang akan kau hadapi?" Tentu saja Chusyu tidak mau menjawab pertanyaan itu dan langsung menghalangi jalur untuk menuruni gunung tersebut dan diikuti oleh Lani yang sekarang sudah menjadi bawahannya. Dalam hati Chusyu bilang, "Jika kami pergi ke kaki gunung, itu akan menjadi akhir bagi kami. Tapi jika kami tetap berada di sini, mungkin akan ada secercah harapan untuk bisa mengalahkannya." Lalu Xiaoqi yang sudah sampai di kaki gunung langsung menghubungi Chusyu menggunakan teknik telepati. Dia bilang, "Chusyu, ini buruk. Dewa Naga belum sampai di sini. Sepertinya dia masih berada di dalam perjalanan atau ada hal yang lain membuatnya telat datang ke sini." Mendengar laporan dari Xiaoqi, Chusyu tetap bersikap tenang. Dia bilang,
Apakah kau bisa memastikannya kalau dia tidak bisa datang ke sini? Atau mungkin dia tidak mau datang ke tempat ini? Xiaoqi yang merasa panik mendengar pertanyaan dari Chu Xiu itu menjawab, "Jangan berkata seperti itu. Mana mungkin dia tidak akan datang ke sini? Meskipun Dewa Naga Longkoi memiliki kepribadian yang buruk, tapi di saat dia sudah berjanji kepada seseorang, dia pasti akan menepati janjinya itu, karena dia bukanlah orang yang akan mengingkari janjinya." Chu Xiu pun langsung terpikirkan sesuatu setelah mendengar perkataan dari Xiaoqi. Dia bilang, "Jika dia memiliki sifat seperti yang kau katakan, mungkinkah ada sesuatu yang menghalanginya untuk datang ke sini? Tapi siapakah orang itu yang bisa menghalangi seorang kaisar semu seperti Longkui?" Wajah Chu Xiu terlihat sangat terkejut setelah memperkirakan apa yang bisa menghalangi Longkui untuk datang ke sana, dan kembali berkata di dalam hatinya, "Di bintang kuno Taichi ini, satu-satunya sosok yang bisa menghalangi Longkui adalah Tianu," dan episode 135 pun berakhir. Watos nasehat keramenanya pemirsa kelak bersambung lah. Tapi tenang naon, engke tepang deh jeung deweknya di ditu di pusat. Maju dan berjaya terus jago murad Slot Lovers.